Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Ada sambutan dari Kemdikbudristek yaitu Bapak Muhammad Nur Ginanjar selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama Direktorat SMA di Kemdikbudristek. Silakan Bapak Nur Ginanjar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak Chef? Oke, siap. Ah, kita cek ombak lagi tadi gimana? Salam olahraga, terus jawabnya jaya, jaya, jaya Jaya gitu ya. Jaya. Oke. Salam olahraga, Jaya, 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 Jaya. jaya. Oke, tepuk tangan. Siap. Ini luar biasa kesempatan pagi ini, Pak Asep dan teman-teman dari Asosiasi Guru PJOK Indonesia dan difasilitasi Pokariswet juga Pak Asep ya. Nah, sebelumnya saya izin eh, mewakili mungkin ya, tapi ini kebetulan dengan Pak Asep sudah bukan siapa-siapa lagi, jadi diundang mendadak juga sama beliau untuk ikut eh, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di sini. Luar biasa tadi pesertanya sampai 10.000. Luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk teman-teman di Asosiasi Guru PJOK Indonesia. Ini menghimpun banyak potensi-potensi lagi dari teman-teman guru di seluruh Indonesia, terutama dari berbagai jenjang ya Bapak Ibu. Uh, salam hormat saya, salam hormat saya pertama kali saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu di tim pengurus Asosiasi Guru PJOK, juga untuk teman-teman di Pokariswet yang sudah memfasilitasi kegiatan pagi ini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua. Dan selamat berakhir pekan juga Bapak Ibu. Dan tetap menjaga protokol kesehatannya dengan ketat pastinya ya. Selanjutnya, saya mungkin tidak akan terlalu berlama-lama. Semoga kegiatan ini akan sangat bermanfaat nantinya. Karena saya percaya teman-teman di AGPI pasti sudah punya praktik baik ya yang bisa kita sampaikan Pak Asep ya ke teman-temannya, terutama ada Pak Roni, ada Pak Windarto dan teman-teman yang sering sekali berkoordinasi, bersilaturahmi dengan kita di Direktorat SMA. Kemudian saya ingin menyampaikan semoga Bapak Ibu guru dan teman-teman semua sudah dapat vaksin ya. Sudah divaksin semua ini? Alhamdulillah sudah. Oke, Pak Roni sudah, Pak Asep sudah ya. Semoga teman-teman yang di peserta juga sudah semua ya. Baik, mohon izin ada yang putus-putus juga katanya kendala jaringan. Apa-apa ya Bapak, Ibu, saya percepat sedikit. Bapak dan Ibu, vaksinasi untuk peserta didik juga sudah mulai dilaksanakan. Di Jakarta sudah ada beberapa ya Pak Roni ya, teman-teman peserta didik ya yang sudah sudah mulai divaksin. Betul. Itu juga gunanya agar kita bisa segera bertemu Bapak Ibu ya. Karena saya yakin sebagus apapun, seefektif apapun media yang kita atau model yang kita siapkan untuk pembelajaran PJOK itu lebih bermakna lagi kalau aktivitas fisik ini dilaksanakan secara tatap muka ya. Baik, Bapak dan Ibu, itu kendala kita selama pandemi, kita belum sampai lagi, terutama dengan pembelajaran tatap muka, padahal sudah kita ingin laksanakan ya bulan-bulan ini PTM terbatasnya, namun yang masih terhambat dengan PPKM darurat dan level 4 sekarang. Nah, semoga sekarang ini kabarnya kan kasusnya sudah mulai mereda, jadi PTM terbatas di beberapa daerah bisa dilaksanakan ya. Oke, Bapak dan Ibu, sedikit inspirasi dari saya mungkin Bapak dan Ibu, beberapa hari ke belakang saya melihat
banyak sekali video workout 7 menit, 10 menit, dan segala macam workout bisa menjadi praktek baik untuk Bapak dan Ibu kembangkan ya, untuk menjaga kebugaran anak-anak kita dengan durasi 10 menit, 7 menit, 15 menit bisa anak didik tetap bugar. Nah, nanti bisa boleh menjadi inspirasi tuh ya. Sedikit-sedikit yang seperti itu nanti dikumpulkan sama Bapak Ibu guru semua. Dibuat nanti naskahnya, entah videonya, kontennya, nanti kita bisa bantu sebarluaskan di media sosial kita. Kemudian tidak terhalang juga selama walaupun kondisi pandemi gitu ya. Talent scouting dari teman-teman di AGPI juga saya rasa bisa tetap berjalan, terutama untuk menghimpun atlet-atlet, calon atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga ya. Beberapa waktu lalu saya ada kesempatan ke Gorontalo. Ada beberapa guru yang memang di PJOK yang curhat begitu ya. Ternyata semakin sulit gitu kalau untuk memfasilitasi anak-anak yang berbakat ketika kondisi pandemi seperti ini. Beberapa cabang olahraga yang beregu, kalau yang mungkin yang non beregu gitu ya, yang bisa sendiri itu lebih mudah. Tapi kalau untuk yang beregu agak kesusahan. Tapi ya selama ini bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan diketahui Satgas, insya Allah bisa berjalan. Semoga teman-teman GPI juga tetap melaksanakan itu. Sekarang ini juga sedang berjalan kan Olimpiade di Tokyo. Pasti minimal 1, 2, 3 orang atlet yang sedang berjuang di sana adalah berawal dari peserta didik Bapak Ibu. Saya yakin dari hasil didikan Bapak Ibu, mungkin bukan di teman-teman pengurus, tapi mungkin juga ada yang hadir sekarang di sini, ada salah satu siswanya atau peserta didiknya yang sekarang sedang mewakili negara kita di sana. Jadi selalu semangat Bapak dan Ibu. Pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan ini semoga menjadi salah satu benteng kuat untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Tidak lupa, saya ingin selalu mengajak Bapak dan Ibu untuk selalu semangat dan tetap optimis, dan tidak lupa menjaga selalu protokol kesehatannya ya. Selamat mengikuti webinar ini. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ginanjar atas sambutannya. Nah, saya mau menghimbau juga nih untuk panitia AGPI, nanti jangan, pokoknya harus menunggu sampai sesi akhir ya, karena nanti di akhir akan ada foto bersama. Jadi nanti sebelum closing akan ada foto bersama panitia AGPI. Jadi untuk Bapak Ibu harap mengikuti hingga sesi akhir. Nah, selanjutnya akan ada narasumber kita yang pertama nih. Narasumber kita Bapak Asep Hendrasyah. Halo Bapak Asep. Halo Pak Asep. Ya, halo juga. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Asep? Ya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat. Saya selalu sehat karena di sini kan teman-teman guru PJOK, kalau saya tidak sehat malu dengan Mas Ginanjar, dengan yang lainnya juga. Iya ya Pak, tetap bugar ya Pak ya. Berarti ini sekarang lagi live dari mana nih Pak? Dari rumah? Atau saya dari rumah Pak. Oh, dari rumah saja. Baik, ya, kebetulan gitu. PPKM kan sedang perpanjangan, jadi tidak boleh kemana-mana. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Asep Hendrasyah, MPD MOR, ini adalah Ketua Asosiasi Guru PJOK Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Forum MGMP PJOK Provinsi Jawa Barat dan Tim Pengembang Pembelajaran dan Penilaian Direktorat PSMA Kemdikbud. Beliau akan menyampaikan mengenai aplikasi penerapan pembelajaran bagi anak didik dengan iptek olahraga bagi guru PJOK. Silakan Bapak Asep Hendrasyah atas waktunya. Silakan Pak. Baik, terima kasih
Mbak MC ya. Yang pertama saya ucapkan dulu, mari kita berdoa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semuanya bagi teman-teman kita, rekan-rekan guru PJOK yang karena wabah pandemi ini memang sudah banyak yang mendahului kita. Jadi teman-teman seluruh Indonesia ternyata banyak sekali yang berguguran. Oleh karena itu maka tidak ada salahnya kalau kita juga Recording in progress. Kalau mendoakan Recording almarhum stopped. dan almarhumah supaya segala amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya seluruh guru Indonesia bahagia sekali hari ini, alhamdulillah sangat luar biasa, 10.000 peserta ini sudah Recording in progress. Dan kata candaan teman-teman di Pokari sih katanya ini kalau jadi tim sesnya ini sudah luar biasa, ini kalau jadi tim ses sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua alhamdulillah hari ini berkumpul guru-guru dari seluruh Indonesia, dari berbagai jenjang, dari SD sampai dengan SMA, SMK, bahkan bukan hanya guru, juga ada teman-teman dari WI, ya saya sapa sekaligus juga ada Pak Samsudin nih, sudah berapa tahun tidak bertemu. Ada Pak dosen juga hadir di ruangan ini, bahkan Pak dosen UPI, Pak Carsiwan. Selamat datang Pak Carsiwan, sudah menyempatkan hadir. Kemudian juga ada Mas Ginanjar, ini yang terutama Mas Ginanjar. Ini teman-teman semuanya, Mas Ginanjar ini sedang sangat sibuk, luar biasa. Jadi kemarin itu kegiatan untuk prokter ya Mas Ginanjar ya. Dan hari ini ternyata menyempatkan, walaupun beberapa menit kami cukup bahagia bisa ditengok oleh Mas Ginanjar. Jadi sebetulnya Mas Ginanjar, guru-guru PJOK ini sangat haus oleh ilmu pengetahuan gitu. Jadi barangkali nanti bisa jadi Direktorat PSMA mungkin ada sesuatu yang khusus buat guru-guru PJOK gitu, menyelenggarakan kegiatan apa gitu. Kemarin sih sudah rencana sebetulnya dengan Mas Ginanjar tentang waktu itu e-sport ya Mas Ginanjar ya. Iya, lagi disusun dulu ya, Pak. Nah jadi teman-teman semuanya tadi barangkali lupa tidak tersampaikan oleh Mas Ginanjar. Mudah-mudahan Direktorat PSMA akan memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk teman-teman guru PJOK se-Indonesia itu tentang e-sport ya. Begitu ya Mas Ginanjar ya? Amin Pak. Kita coba dulu ya. Ya, mudah-mudahan saja ya. Kalaupun nanti kan bentuknya bisa berbagai macam. Nah, selain ada guru, dosen, dan para WI juga dihadiri oleh teman-teman praktisi ini. Ada teman-teman dari Celebrity Fitness juga ternyata ikutan masuk begitu. Dia teman-teman para praktisi, para pengamat. Alhamdulillah. Yang penting hari ini kita bisa silaturahim bersama teman-teman seluruh guru PJOK Indonesia dalam kegiatan yang menurut saya sangat bermanfaat. Mas Ginanjar, jika Mas Ginanjar memang sangat sibuk sekali kegiatan ini, saya bukan mengusir gitu. Saya mau Mas Ginanjar silakan kalau memang mau menyambung ke kegiatan lain. Begitu ya Pak, teman-teman ya. Kita ucapkan terima kasih. Baik, saya mohon izin ya, kebetulan ada lagi Zoom jam 10. Iya. Terima kasih Mas Ginanjar ya atas kehadirannya. Selamat melaksanakan webinar, sehat selalu, semangat terus ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ginanjar. Oke. Yuk. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Mas Ginanjar yang sudah menyempatkan hadir. Teman-teman semuanya, hari ini memang materinya sangat menarik sekali dan kita bisa alhamdulillah berkumpul di sini itu tidak lain atas dukungan Pokari Suite dalam hal ini yang memang sangat konsen luar biasa. Makanya saya menyitir saja slogannya Pokari Suite, terus bergerak, terus berkeringat bersama Pokari Suite, go Suite, go Ion, begitu. Teman-teman semuanya, mari kita mulai saja karena waktu saya sangat singkat. Mohon admin untuk menayangkan paparannya, silakan. Bisa dibantu untuk menayangkan ininya, tayangannya, paparannya. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini saya hanya bridging saja mengantarkan kepada dua materi utama yang nanti akan dibawakan oleh Mas Doni dan juga Mbak Dita. Teman-teman semuanya, kami dari tim AGPI ini memang punya hajat yang istilahnya yang cukup besar, ingin teman-teman guru PJOK ini
terus-menerus menggali kompetensi yang sudah dimiliki sehingga semakin berkembang dalam konteks membelajarkan peserta didik. Nah, agar teman-teman ini mengenal siapa saya sih punggawa dari teman-teman AGPI ini, maka saya akan perkenalkan satu persatu teman-teman yang menggawangi tim AGPI. Silakan next slide berikutnya. Jadi yang pertama di sini ada Pak Dr. Denny Hadiana. Dr. Denny Hadiana ini beliau dari Pusmenjar Kemdikbudristek. Kemudian juga yang utama kita punya orang tua yang sangat luar biasa yang selalu mendukung bagi perkembangan dunia keolahragaan. Ini salah satu tokoh olahraga nasional, ada Dr. Giri Perianti. Beliau bertugas di LPMP Jawa Barat. Next, berikutnya. Ya, selanjutnya dari teman-teman juga ada Pak Sakroni, beliau dari Jakarta. Beliau ini orang Betawi asli. Saya kalau silakan Pak Sakroni. Kemudian selain Pak Sakroni, di sebelahnya itu ada Pak Arif Hardiana, beliau adalah dari Bandung, Jawa Barat, kepala sekolah di SMN 1 Ciwidey. Ya, selanjutnya, next. Ya, di sini ada Mas Agus Haryono. Ya, beliau ini salah satu top manajer di Liga Sepak Bola Indonesia, manajernya Persela gitu. Kemudian ada saya dan ada Pak Muhammad Windarto, salah satu tim andalannya Pusmenjar yang hari ini sedang menyeleksi soal-soal yang akan ditayangkan di Asesmenpedia. Jadi nanti teman-teman itu akan ada aplikasi mungkin kalau saya tidak salah yang namanya Asesmenpedia yang ada kumpulan soal. Nah, salah satu tim yang menyeleksi soalnya adalah Pak Muhammad Windarto. Next. Kemudian yang menggunakan seragam merah ini Pak Saryat, beliau adalah sekretaris yang sangat luar biasa. Jadi kalau bicara bola basket dulu zaman-zamannya kuliah di UNJ, beliau adalah orangnya. Ditemani oleh Pak Muhammad Yuda Arsianto. Pak Saryat ini dari Depok, kemudian Pak Muhammad Yuda Arsianto, beliau salah satu penulis Imodul. Jadi beliau ini tinggalnya di Jawa Timur. Kemudian ditemani oleh salah satu Sri Kandi di AGPI, Ibu Linda Kurniasari. Beliau kalau bicara senam aerobik, beliau salah satu passionnya di aerobik, Ibu Linda Kurniasari dari Lampung. Dan yang sebelah Ibu Linda ada Pak Haji Tendi Hidayat, dan beliau juga kebetulan menjadi salah satu pengurus di organisasi olahraga yang lain. Jadi tidak apa-apa karena memang semakin banyak organisasi semakin besar juga manfaatnya bagi dunia pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Lanjut, Mas. Nah, kemudian dibantu di sini juga ada tim Pak Leli, Pak Lila Rahman dari Bogor, ada di sampingnya Pak Imam Sopei, dan ada Pak Anas Saifuddin. Pak Anas Saifuddin ini beliau dari Jawa Timur, Pak Imam juga dari Jawa Timur, dan Pak Leli ini dari Bogor. Lanjut, Mas. Ya, next slide. Ya, selanjutnya ada juga Pak Widiantoro, salah satu penulis dulu ketika zaman USBN. Beliau salah satu tim penulis untuk soal USBN yang soal anchornya. Kemudian yang tengah ini adalah Pak Muhammad Taufik. Pak Muhammad Taufik ini adalah alumnus legendaris dari UPI Bandung. Beliau motor penggerak untuk organisasi Igora. Kemudian di sampingnya ada Pak Ahmad. Pak Ahmad ini salah satu penulis modul. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ini Pak Ahmad, Pak Widi, dan teman-teman ini, kalau teman-teman membuka modulnya SMA di gerbang kurikulum SMA, ini teman-teman ini yang menulis modulnya kebetulan. Kemudian dilanjut. Di yang pakai topi beliau adalah Pak Yanto, salah satu WI olahraga selain Ibu Dr. Giri. Kemudian dibantu oleh Pak Tono Supriyatna dan Pak Muhammad Rohiman. Kebetulan Ibunda Pak Muhammad Rohiman hari kemarin meninggal dunia, jadi barangkali kita
ikut juga berduka cita atas kehilangan ibundanya Pak Muhammad Rohiman. Pak Muhammad Rohiman dari Subang. Kalau Pak WI, Pak Yanto ini beliau dari Bangka Belitung. Dilanjut Pak. Nah, selanjutnya yang menggunakan seragam kebesaran Nusantara ini, beliau adalah Pak Jurumia. Pak Jurumia itu dari Kendari. Jadi selain di AKBI, beliau juga aktif menjadi pengurus inti di organisasi HIPER. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering mendapatkan broadcast dari HIPER, Himpunan Pendidik Penggerak, nah beliau salah satu pengurusnya. Kemudian juga ada Pak Suwardi juga dari Babel, dan yang paling ujung menggunakan pakaian pramuka ada Pak Denny Fitrianto Utomo, beliau dari Jawa Tengah. Selanjutnya, next slide. Nah, ini baru ada 3 Sri Kandi kita, selain Ibu Linda ditambah dengan Ibu Isratna, beliau konsennya di softball, tinggalnya di Banten. Kemudian selanjutnya Ibu Krisna dari Bekasi yang sekarang lagi di India. Bapak dan Ibu semuanya, saya langsung masuk saja karena saya singkat hanya mengantarkan Bapak dan Ibu, teman-teman guru PJOK, jika kita lihat dari sisi filosofi, nah kita bisa membandingkan antara filosofinya Ki Hajar Dewantara, kemudian Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang SKN. Saya sudah coba tandai teman-teman semuanya begini. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa yang namanya pendidikan itu bertumpu pada 3, 1 budi pekerti, yang kedua pikiran, yang ketiga tubuh anak. Di sana ada tubuh anak, artinya keterampilan ataupun psikomotor. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas, maka tujuan pendidikan Indonesia itu selain beriman bertakwa, ada sehat di sana. Dan yang berikutnya di Undang-Undang RI itu selain ada yang namanya olahraga pendidikan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, di sana ada tentang kebugaran jasmani dan juga kesehatan. Jadi benang merahnya terlihat, walaupun secara pribadi sebetulnya saya sih merasa undang-undang ini agak kurang sinkron, terutama mengenai pengistilahan. Di sini di Undang-Undang Sisdiknas ada istilah pendidikan jasmani, sementara di Undang-Undang RI tentang Nomor 3 2005 berbicara tentang olahraga pendidikan. Tapi nggak apa-apa. Tapi bagi saya sesungguhnya secara pribadi memang lebih sepertinya dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang tahun 1950. Di mana letak sertnya? Karena di tahun 1950 dinyatakan bahwa pendidikan jasmani itu wajib diajarkan pada semua jenjang. Nah, sementara yang undang-undang sekarang kan memang agak mundur. Baiklah, itu memang bisa jadi bahan perdebatan bagi kita, juga bagi masukan bagi kita. Bagaimana kemudian nanti kita sebagai guru penjas harus konsen apakah nomenklatur ini mau kita samakan, seragaman atau tidak. Nah, tapi paling tidak benang merah yang kita dapat, baik itu filosofi maupun Undang-Undang Sisdiknas maupun SKN itu sama. Di sana ada membahas tentang aktivitas fisik, ada tentang kebugaran jasmani. Dilanjut, next slide, Mas. Nah, mengapa kemudian aktivitas jasmani atau kebugaran jasmani ini jadi sangat penting? Karena ternyata manfaat dari aktivitas jasmani ini, satu, akan membuat anak-anak kita atau peserta didik kita menjadi sangat respect. Mereka akan mampu mengendalikan diri, akan mampu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan. Kemudian para peserta didik kita akan mampu mengembangkan nilai-nilai moral mereka, akan mampu mengembangkan kemandirian mereka dalam belajar, akan mampu mengembangkan kepedulian mereka. Dan itu hasil dari kegiatan aktivitas kebugaran jasmani yang dikelola secara baik di sekolah itu, sangat mungkin ketika diterapkan dalam pembelajaran itu akan berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah jelas singkatnya bahwa aktivitas fisik atau kebugaran jasmani bagi peserta didik ini memang sangat penting dalam konteks kehidupan siswa kita baik di sekolah maupun di masyarakat. Next slide, Mas. Lanjut. Nah, sekarang mari kita coba lihat piramida penduduk Indonesia
Yang sumber datanya boleh jadi ini sudah mulai berkembang lagi, tapi paling tidak kita bisa melihat dari sini bagaimana kemudian piramida penduduk Indonesia dan juga persentase penduduk Indonesia usia 15 ke atas yang memiliki STTB. Bisa kita lihat di sana usia 5 sampai 9, 10, 14, 15, 19 di mana usia-usia itu adalah usia-usia SMA yang porsinya sangat banyak. Kemudian kalau kita lihat di yang grafik sebelahnya tentang kepemilikan STTB, maka level SD, level SMP, dan level SMA itu porsinya sangat besar. Artinya apa? Bahwa garapan kita, nah tanggung jawab kita memang sangat besar dalam konteks membelajarkan peserta didik, dalam konteks membelajarkan mereka dalam kegiatan aktivitas fisik, dalam aktivitas kebugaran jasmani. Jadi misalnya, baik buruknya salah satu faktornya bisa disebabkan oleh guru. Karena memang dilihat dari piramida penduduk, sangat besar porsinya. Itu di atas 10.000 yang usia-usia sekolah. Dan itu tentu saja garapan guru-guru PJOK yang ada di SD, SMP, dan SMA. Next slide, Mas. Saya lanjut ceritanya di sini. Nah, kemudian bagaimana sekarang dengan data kebugaran jasmani? Ini data dari Mas Agus ini, dari Balitbang Kemdikbud, jadi Puslitjak Balitbang Kemdikbud. Kebetulan beliau meneliti di daerah Jawa Barat. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman ternyata bisa dilihat yang kategorinya baik sekali itu untuk SD hanya 0,28%, untuk SMP 0%, untuk SMA dan totalnya itu sangat kecil sekali. Hanya 0,28 untuk totalnya. Kemudian untuk SMA hanya 0,9. Nah, bisa kita lihat rata-rata kebugaran jasmani peserta didik kita ada di level sedang. Untuk SMP paling tinggi 53,63%. Dan yang kurang ternyata di SMA nih. Jadi halo guru-guru SMA semuanya gitu. Bagaimana melihat data ini? Ternyata ya agak mengkhawatirkan. Apalagi sekarang misalnya dengan masa pandemi seperti ini. Kalaulah dilakukan pengukuran mungkin hasilnya akan jauh berkurang di bawah ini. Next slide, Mas. Nah, teman-teman semuanya sekarang kalau dipilah, nah dari data tadi dipilah antara data putra dan data putri. Untuk yang kurang sekali SMA itu di 4,85, sedangnya di 46,60 untuk putra. Nah, untuk putri, nah itu lebih kecil lagi. Jadi ini kalau berkaca dari data ini, walaupun ini mungkin tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia, karena ini penelitiannya di salah satu provinsi, tetapi ini semacam alarm bagi kita, bagi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, guru PJOK, bagaimana kemudian kita bertanggung jawab terhadap aktivitas fisik teman-teman peserta didik yang ada, walaupun sekarang pada masa pandemi. Ya. Lanjut, Mas. Next slide. Nah, ini penelitian mutakhir dari Stanford University. Boleh jadi ini juga bisa jadi masukan bagi kita. Ternyata kenapa anak didik kita rendah tingkat kebugaran jasmaninya? Karena menurut penelitian Stanford University, dari rata-rata langkah kaki per hari, dunia itu adalah 4.961. Nah, di Indonesia rata-ratanya di bawah itu. Artinya malas bergerak anak-anak kita. Nah, bayangkan. Jam pelajaran kita per minggu kan hanya 3 JP. 3 jam pelajaran. Sekarang kan dikurangi untuk SMK apalagi. SMK kan kelas 12 tidak ada. Untuk kurikulum baru bahkan dikurangi sekarang karena dipotong oleh proyek profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum baru teman-teman itu hanya 2 JP. Nah, yang 3 JP saja anak-anak masih kekurang kebugarannya. Ini Indonesia rata-ratanya 3.513 langkah kaki per hari. Nah, artinya maka tanggung jawab kita semakin besar. Next slide, Mas.
Nah, teman-teman, memang banyak faktor yang mempengaruhi derajat kebugaran jasmani peserta didik. Satu yang akan kita lihat dari sisi guru. Ini ada penelitian dari The Dawson namanya. Jadi efektivitas guru dan hasil belajar siswa. Ini kan kalau Bapak dan Ibu teman-teman guru PJK lihat, ini ada yang warna yang paling terang, ini yang kurang efektif, sampai warna yang paling pekat. Itu sangat efektif. Nah, ceritanya ada dua kelompok guru, yang satu guru yang sangat efektif, yang satu guru yang kurang efektif. Kemudian diberikan tugas untuk memberikan pembelajaran pada siswa yang kategori rendah. Nah, setelah 1 tahun ternyata guru yang efektif itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu 53%, setelah 3 tahun 83%. Sementara guru yang kurang efektif hanya meningkat 14% 1 tahun. Untuk 3 tahun meningkat 29%. Artinya apa? Peran guru diakui atau tidak, disadari atau tidak, sangat penting. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan aktivitas fisik peserta didik, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Itu intinya. Oke, lanjut. Next slide. Nah, teman-teman, ketika teman-teman guru ini punya tugas yang sangat berat, sementara kita kan dihadapkan pada kondisi yang ada sekarang. Sekarang ini sudah berlangsung yang disebut dengan transformasi pembelajaran. Apa cirinya? Paling tidak ada 5 cirinya. 1, belajar itu lebih fleksibel. Memanfaatkan ragam sumber belajar. Tidak musim teman-teman semuanya hanya mengadakan buku, karangan siapa, penerbitnya siapa, gitu, atau video anu. Yang kemudian, teachers itu are everywhere. Jadi, siswa bisa berinteraksi dengan banyak narasumber selain guru. Jadi, yang disebut narasumber dalam konteks pembelajaran masa kini tidak terbatas hanya kepada guru. Oleh karena itu, maka tugas kita nanti harusnya sebagai guru meng-create pembelajaran itu agar siswa bisa berkolaborasi, siswa bisa berinteraksi dengan berbagai macam ragam sumber. Yang berikutnya, karena kondisinya sekarang, maka belajar itu lebih personal. Lebih personal sekarang. Sudah begitu tinggal di rumah, dan memang juga, menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara, kan Bapak dan Ibu bisa baca berbagai sumber. Di kebun kita itu kan banyak macam ragam pepohonan. Ada pisang, kata teman-teman narasumber itu kan ada pisang, ada jagung dan sebagainya. Jadi ketika anaknya pisang, ya uruslah dia sebagai pohon pisang. Kalau yang jagung urus sebagai pohon jagung. Artinya apa? Belajar itu harusnya lebih individual, lebih personal, sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian ini, ruang kelas itu dapat terjadi di mana saja. Bahkan kan dulu pernah diramalkan itu sebetulnya. Bisa jadi sekolah-sekolah itu nanti yang konvensional akan sepi gitu kan. Dan sekarang sudah terjadi gitu kan. Bisa jadi karena pandemi ini kan ada blessing yang tidak disadari. Ternyata kita menyadari bahwa ruang-ruang kelas itu pada akhirnya kan agak ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, belajar dapat dilakukan di mana saja. Next slide, Mas. Nah, berbicara ruang belajar, maka saya mengizinkan mengutip pendapatnya Pak Heruman. Jadi kata Pak Heruman, kita dulu tidak menyadari bahwa ruang belajar itu sesungguhnya bukan hanya 1, tetapi 4. Ruang belajar itu 1, ada ruang belajar tatap muka, jadi sinkronus tatap muka. Langsung gitu kan, kita mengajar yang seperti biasanya konvensional. Ada yang sinkronus tatap maya, jadi virtual synchronous learning, jadi langsung tetapi tatap maya. Nah, seperti kita hari ini menggunakan Zoom, Webex, kemudian ada podcast dan sebagainya. Kemudian ada yang personal mandiri, ada slide presentasi kita kirim, ada imodo kita kirim gitu. Kemudian ada yang kolaboratif. Nah, itu asinkronus. Jadi ada, kalau dibagi menurut pendapatnya Pak Heruman, itu ada 2 ruang belajar itu. Ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus. Nah, selama ini
kita memang terjebak selalu saja sebelum pandemi kita ada di ruang belajar nomor 1. Next slide, Mas. Ya, silakan next slide. Nah, jadi teman-teman, karena ada pandemi ini maka kita awalnya 2019 agak gelagapan nih. Tiba-tiba ruang belajar kita hilang. Padahal yang hilang cuma 1. Masih ada 3 nih yang tersedia. Nah, ada bisa menggunakan tatap maya, ada Zoom, Webex dan sebagainya, Microsoft Teams dan sebagainya. Kemudian ada Quizzes, ada Kahoot untuk personal mandiri, kemudian ada yang kolaboratif. Nah, jadi tugas kita berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, kebugaran jasmani peserta didik adalah memanfaatkan ruang belajar yang ada, yaitu tatap maya, yaitu personal mandiri, yaitu kolaboratif. Ya, selamat datang kepada Ibunda Dr. Giri Perianti. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai guru PJOK tidak membuka diri, tidak meningkatkan kemampuan kita dalam bidang IT, karena saya yakin, dan semua sudah yakin sebetulnya, kalaupun masa pandemi ini bisa diatasi dan cenderung akan segera berakhir, walaupun tidak berakhir semuanya, ruang belajar nomor 2, ruang belajar nomor 3, dan ruang belajar nomor 4 itu tidak akan ditinggalkan sama sekali. Maka kata teman-teman kan sering muncul istilah blended learning. Begitu. Jadi hari ini kita akan coba nih menguliti, karena ruang belajar 1 mah itu sudah ahlinya teman-teman semuanya. Kita coba kuliti dari teman-teman Recording in progress. Doni dan Badita untuk mempelajari bagaimana sih caranya agar aktivitas fisik peserta didik, agar kebugaran jasmani peserta didik dapat tetap terjaga, dapat tetap ditingkatkan walaupun dalam situasi pandemi. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya, teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi, mari kita tingkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Mari kita kuliti bersama-sama. Ini para narasumber hebat, ada Mas Doni dan Mbak Bramandita. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Coach Doni Ardikusuma ini kayaknya udah join sama kita ya. Halo Coach. Selamat pagi Coach. Halo pagi Mbak, apa kabar? Sehat Coach, Suara saya alhamdulillah. terdengar jelas ya? Jelas sekali. Coach Doni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini live dari kota mana Coach? Kebetulan mestinya saya berada di Yogyakarta, karena di sana ada Platnas. Kebetulan saya juga ada di tim nasional balap sepeda untuk kemarin persiapan Olimpik. Ternyata kita nggak lolos kualifikasi ya untuk lanjut ke SEA Games, tapi karena keadaan pandemi kayak gini dan juga kantor saya yang aslinya juga di Surabaya, jadi rasanya karena sedang naik demi kesehatan bersama, dan kemarin saya juga sempat nggak enak badan juga sih. Jadi saya sekarang posisinya sedang ada di Surabaya. Lagi work from home lah, dari kantor juga begitu. Work from home ya. Di sana cuacanya gimana nih Coach? Cerah atau mendung atau gimana? Nah, alhamdulillah kalau ngomong Surabaya dan sekitarnya, matahari sama kita tuh udah sahabat, Mbak. Jadi buat kami suhu 25 tuh sudah dingin sekali. Oh iya. Biasanya 27, 28, 30, 33 kadang. Iya ya, berarti cerah terus ya Coach ya? Ya, Oke, alhamdulillah cerah terus. Ya, baik Coach, terima kasih. Oke, untuk rekan-rekan, saya perkenalkan dulu nih Coach Doni Ardikusuma, SPD MKes. Beliau pernah tergabung dalam tim KONI dan PASI Jawa Timur, serta Satlak Prima. Saat ini masih aktif sebagai sport expert di Pocari Sweat Sport Science, dan tergabung dalam PBIC serta pengajar di UNESA Surabaya. Walaupun Coach Doni ini masih muda, tapi kayaknya semangat dan juga pengalamannya banyak sekali. Silakan Coach Doni untuk menyampaikan pemaparan terkait penggunaan perangkat lunak sebagai bagian monitoring aktivitas fisik jarak jauh. Silakan Coach Doni. Oke, terima kasih. Boleh di share screen materi PowerPoint-nya kepada admin. Ya, oke.
Assalamualaikum, selamat pagi kepada para peserta, Bapak Ibu Guru PJOK yang kami hormati. Selamat datang di Sport Teacher Webinar 2021. Wabil khusus kepada panutan kami, Pak Asep Hendri Asaf. Bapak, apa kabar Bapak? Bapak ini kami lihat di foto bugar banget Pak. Untuk benar jadi panutan kalau bahasa kita di rapat, tapi kalau bahasa anak generasi sekarang, influencer atau orang yang bisa mempengaruhi orang. Bukan begitu ya Pak Asep ya? Amin. Begitu juga dengan teman-teman dari Asosiasi Guru PJOK yang lain. Perkenalkan sebelumnya, tadi sudah disampaikan, nama saya Doni Kusuma. Saya salah satu expert dari Pocari Sweat Sport Science Expert. Kami juga istilahnya ketok pintu dulu kepada teman-teman guru PJOK, Bapak Ibu di seluruh Indonesia bahwa memang di awal, meskipun saya bukan orang Pocari, tapi saya sudah bergabung dengan Pocari dari sejak tahun 2016 bagi expert mereka dan turut mengembangkan Pocari Sweat Sport Science. Karena saya juga aktif di akademisi, saya bekerja di Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu pengajar di Fakultas Ilmu Olahraga. Background saya pendidikan kepelatihan, makanya tadi disebutkan bahwa saya lebih condong ke olahraga prestasi. Memang di awal, Pocari Sweat Sport Science ini fokus di olahraga yang sifatnya prestasi dan rekreasi. Tapi tahun keempat kami berjalan, terutama saya yang ada di akademisi, kami melihat bahwa bangunan olahraga di Indonesia ini bukan hanya prestasi dan rekreasi. Ada satu bidang yang sangat besar, bahkan menjadi pondasi dasar untuk berbicara tentang dunia olahraga di Indonesia. Itu mengapa sejak 3 tahun belakangan ini kami semua mengonsep untuk masuk ke olahraga pendidikan. Memang ada kurang di sana-sini, kami tahu, kami tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, tapi minimal kami ingin apa yang bisa kami kontribusikan, terutama bagi teman-teman guru PJOK, apalagi masa pandemik seperti ini, yang kita semua percaya bahwa kesehatan itu ternyata tidak ternilai harganya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kita tidak akan membahas yang berhubungan, mungkin saya tidak akan menyentuh dengan apa yang berhubungan dengan mata pelajaran PJOK, kurikulum dan sebagainya, tapi kami akan sekedar memberikan apa yang kami lakukan terutama di lapangan, baik itu untuk atlet dan ataupun riset-riset terkini. Ini yang kami lakukan di kampus dan ternyata bisa berdampak cukup positif kepada partisipasi para siswa kita. Oke, next langsung. Jadi apa sih? Kita semua sudah tahu memang bahwa semua, nggak hanya di Indonesia, semua sektor pendidikan, ekonomi, guru mata pelajaran yang lain, apalagi guru PJOK yang memang kita erat sekali kaitannya dengan apa-apa yang berbau praktek, itu pasti terdampak. Tapi bagaimana kalau kita berbicara berdasarkan angka? Apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan? Semua cukup sulit, tapi apa yang sulit? Itu yang menjadi pernyataan. Tapi itu menjadi pertanyaan maksud saya. Next. Ya. Kebetulan di lembaga kami, teman-teman Bapak Ibu guru semua, jadi di kampus itu ada yang namanya Pusat Kajian Ilmu Keolahragaan. Di tempat kami mencari tahu sebenarnya yang dirasa sulit ini sulit yang bagaimana. Kami melakukan penelitian pendahuluan atau preliminary research kepada guru-guru PJOK. Memang skupnya tidak cukup besar. Karena kebetulan kami berada di Jawa Timur, ya kami ngambil daerah yang ada di Jawa Timur. Tapi kami klasifikasikan dari kota besar, kabupaten, bahkan sampai ke pelosok desa, pinggiran, suburb, dan sebagainya. Bahwa ternyata respon guru itu paling besar
mereka itu sulit sekali untuk mendigitalisasi konten mengajar. Hampir 50% lebih, 54, hampir setengah guru merasa sulit untuk mengajar karena apa? Mereka bergeser. Yang tadi tepat seperti yang tadi Pak Asep sampaikan, yang tadinya ruang kelas bergeser ke tatap maya. Berarti tadinya yang kita lakukan secara praktik beneran harus sekarang kita ubah menjadi konten-konten digital. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari info, saya rasa ada di website Pokari Sport ataupun Instagram bahwa 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun berjalan, kami membentuk satu komunitas Sport Teacher Camp yang ternyata di dalamnya ada digitalisasi konten mengajar. Jadi kami melihat bahwa, oh ternyata yang sulit itu adalah misal vocabulary exercise. Jadi kalau kita berbicara misal ada learning management system, di dalamnya tuh ada ini loh contoh gerakan latihan sepak bola, ini contoh kayak gini-gini. Nah, Bapak Ibu guru tuh butuh bantuan itu. Nah, digitalisasi konten mengajar itu sempat kita lakukan 2 tahun belakangan. Nanti mungkin Mas Sigit akan bisa menjelaskan bukti-bukti nyatanya bahwa beberapa pernah kita lakukan digitalisasi konten mengajar, dan ini terus berkembang sampai dengan sekarang. Karena untuk mengisi konten itu, kita tidak bisa sendiri. Istilahnya harus gotong royong untuk saling bahu-membahu satu sama lain. Lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan siswa? Jadi, mengajar sama seperti melatih. Kalau dilatih kan, kita membuat program latihan kita berikan kepada atlet, apakah ini berefek kepada atlet atau tidak? Saya rasa pernyataan seperti itu lahir dari interaksi antara guru dan siswa. Kita juga meneliti siswanya ini apa yang dirasakan. Ternyata siswa merasakan materinya belum relevan dengan keadaan sekarang. Nah, apa pengertian belum relevan? Belum relevan adalah memang satu sisi permintaan dari kurikulum ada misalkan saya sebut katakanlah bola besar kayak gitu atau sepak bola katakanlah kayak gitu ya. Nah, di salah satu permintaan KIKD-nya itu mereka meminta untuk mempraktikkan. Memang permintaan kurikulum seperti itu, tapi para siswa nyatanya mereka ini nggak merasa bahwa ini nggak relevan dengan keadaan yang sekarang. Jadi para siswa merasa bahwa kok saya rasanya nggak butuh ini ya, saya butuh yang lain. Nah, yang lain ini yang masih tanda tanya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para siswa? Nah, ini kami melihat ada gap antara apa yang didesain oleh kurikulum, apa yang guru lakukan, serta apa yang siswa inginkan. Ini sedikit ada gap dari kacamata kami dari Pokari Sport Science. Oke, lanjut. Nah, sekarang Pak dan Ibu, barusan sekitar 1 minggu yang lalu, kami juga sedang melakukan riset. Pertanyaan kami cukup satu, kira-kira 1 tahun lebih belakangan ini kondisi anak-anak kita gimana ya? Tadi sedikit materi sebelumnya memaparkan bahwa kondisi kebugaran anak-anak kita relatif lebih rendah karena satu dan lain hal dan lain-lain, dan saya sepakat karena memang statistik berkata seperti itu. Nah, kita mengaca pada 1 tahun lebih pandemik ini. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Karena kita sudah jarang bertemu anak didik kita, keadaan mereka di rumah juga kita nggak tahu, interaksi kita hanya sebatas lewat mungkin layar ponsel ataupun layar laptop dan sebagainya. Oke, next. Jadi baru 2 hari yang lalu. Jadi kalau saya boleh jujur, ini masih unpublished. Jadi kami di lembaga melakukan sebuah riset tentang tingkat aktivitas fisik dan sedentary lifestyle. Kenapa? Karena kami meyakini di sedentary lifestyle ini, di tingkat pandemik ini sedentary lifestyle itu ya cukup tinggi.
Nah, membuat instrumen, kami melakukan ini untuk saat ini kami melakukan pengukuran di 7 kota. Untuk minggu depan akan kami seberang ini maksudnya akan kami seberangkan instrumennya ke negara tetangga, yaitu Malaysia, karena kami bekerja sama dengan salah satu universitas di Malaysia, serta salah satu universitas yang berada di Jawa bagian tengah, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kita melihat apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak kita. Ini tidak bisa dijadikan cakupan nasional, cuman dari sini mungkin bisa memberikan gambaran bagi Bapak dan Ibu, karena karakter antara perkotaan, perdesaan, itu relatif sama. Kami per hari ini kami dapat data sekitar 800 anak siswa umur 13 sampai 15 tahun, berarti sekitar kelas 7, 8, 9. Ternyata apa yang mereka lakukan pada pandemi ini relatif kalau kita berkaca dari standar kebugaran, tanda kutip, standar kebugaran, mereka bisa dibilang moderate. Artinya, pada pandemi ini, mereka aktif, Bapak dan Ibu. Kenapa saya bisa dikatakan begitu? Di sini ada data METS, Metabolic Equivalent of Tax. Jadi kami melakukan satu buah pengukuran instrumen yang kami sebar. Per hari ini kami mendapat 800 anak. Ternyata kami temukan pada anak laki-laki itu 1.370, sementara girls atau perempuan itu sekitar 1.300. Perlu saya infokan bahwa METS atau Metabolic Equivalent of Tax itu adalah standar aktivitas fisik seseorang, di mana untuk menjaga kebugaran saja dibutuhkan kurang lebih, ada beberapa metode memang, tapi kalau saya ambil boleh kata kasar, ada yang bilang 500 sampai 1.000, 800 sampai 1.500 itu termasuk dalam moderate physical activity, di mana standar itu untuk menjaga aktivitas kebugaran. Jadi sebenarnya data membuktikan bahwa pada pandemik ini anak-anak kita secara metabolic equivalent of tax itu masuk dalam menjaga kebugaran. Ini menjadi menarik. Kita riset beberapa yang keluar, yang tahun lalu keluar, itu kondisinya adalah kondisi normal, di mana mereka sekolah dalam seminggu bisa 5 atau bahkan 6 hari, tergantung daerahnya seperti apa, dan itu bisa dikatakan kebugaran mereka rendah. Ternyata per bulan ini saja, ketika kami dari lembaga melakukan riset, kok hasilnya moderate ya. Tapi kami tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana standar bugarnya, karena kita tidak mengukur itu. Tapi dari indikator METS saja, mereka masuk dalam kategori aktif. Nah, lalu ada lagi yang menarik. Di bawah indikator ini, Bapak dan Ibu, itu ada SL. SL itu singkatan dari sedentary lifestyle. Artinya hidup yang nggak aktif. Hidup yang bisa dibilang, ya dia pasif, duduk, nonton TV, main game, tidur-tiduran, terus mungkin apa yang biasa kita lakukan untuk bersantai lah, tidak perlu untuk bersantai-santai kayak gitu. Nah, kita kan kadang suka berpikir bahwa kita biasanya sedentary lifestyle itu terjadi di weekday, artinya hari kerja karena kita bekerja. Tapi pada saat weekend biasanya orang-orang itu akan aktif, makanya sedentary lifestyle-nya biasanya lebih rendah pada saat weekend. Tapi data terbaru malah terbalik. Ini lucu. Dan ini isu yang benar-benar tetap akan kami gali terus. Ternyata data yang kami temukan di lapangan adalah anak-anak aktif itu pada saat hari Senin sampai dengan Jumat. Sementara Sabtu Minggunya, di mana kita berhipotesa bahwa mereka harusnya itu aktif di Sabtu Minggu, karena biasa orang kita kan begitu. Kita Senin sampai Jumat olahraga, Senin sampai Jumat kita bekerja, Sabtu Minggu kita aktif. Ya jogging, terus habis itu main badminton mungkin, sepeda dan sebagainya. Tapi pada anak-anak tidak. Di Sabtu Minggu, justru sedentary lifestyle dia lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kepada kami. Jangan-jangan pada pandemik ini, di saat kondisi mereka tidak terkontrol oleh kita, di saat mereka tidak sekolah secara tatap muka, bisa saja, mau kemungkinan ini masih hipotesa Bapak dan Ibu, kemungkinan kebugaran mereka terjaga. Kenapa? Karena aktivitas mereka cukup tinggi akibat
tidak ada yang sekolah tatap muka. Ini hanya masih hipotesa, belum terbukti secara penelitian, tapi dari data sementara mengatakan demikian. Tapi nanti kalau ada datanya tetap akan kami publish di kemudian hari. Tapi yang jelas dari sini kami ingin memberikan gambaran bahwa ternyata kondisi anak-anak kita, insya Allah, kalau dari data ini, mereka baik-baik saja. Kebugarannya secara match, mereka tetap normal. Tapi ternyata tantangannya adalah di weekend mereka malah bermalas-malasan. Di weekday mereka malah aktif. Kira-kira begitu kalau gambaran dari data ini. Next. Nah, lalu bagaimana dengan PJOK dan pembelajaran daring? Pertanyaannya yang timbul di tim kami adalah, jika semua kembali normal, apakah cara kita akan sama seperti dulu? Tentu tidak. Tentu saya yakin Bapak dan Ibu guru semua sudah melalui berbagai macam webinar dan pelatihan, ada istilah hybrid learning, blended learning, dan sebagainya. Di kampus pun kami juga sudah mulai bergeser ke arah sana. Dan pada akhirnya hal ini tidak dapat dihindari. Digitalisasi akan terjadi pada semua sektor. Lambat atau cepat, meskipun nanti akan normal, saya yakin hybrid learning dan blended learning pasti akan terjadi. Siswa sudah tidak asing lagi dengan dunia digital. Bayangkan, mereka sudah di-les, dikasih privat selama 1 tahun lebih untuk mengoperasikan gadget. Karena sekarang sekolah dimulai dengan online atau digital. Nah, tantangan konten digital pada PJOK ini pasti akan terpecahkan seiring dengan waktu. Artinya, kita memang tidak bisa menyusun semua apa yang kita lakukan di lapangan, dipindahkan sewaktu-waktu ke digital. Itu pasti sulit dan memakan waktu, karena berbagai macam faktor tentunya. Nah, kami melihat, kok rasanya tantangan yang paling berat bagi guru ke depannya, selain digitalisasi konten, yang tadi Pak Asep juga sudah menyampaikan, saya sepakat bahwa kalau konten guru olahraga jangan ditanyain. Emang benar, kami pun di lapangan juga melihat seperti itu, bahwa kalau udah ngomongin konten, kalau udah ngomongin di lapangan, wah guru olahraga tuh udah jagonya deh. Kita di Fakultas Ilmu Olahraga juga sudah merasakan itu, bahwa kalau udah di lapangan anak-anak olahraga tuh udah ahli mereka di situ, sudah bisa beradaptasi dengan cepat. Maka tantangan kemudian ke depan adalah student assessment dan monitoring. Maaf, yang kita lihat yang diminta oleh afektif, kognitif, dan psikomotor pasti akan berubah. Dan ini yang paling penting yang kita lihat, karena di dunia kepelatihan sedang mengalami hal ini, yaitu karakter anak didik berbeda dengan apa yang kita prediksikan. Kalau di dunia atlet saat ini dengan atlet yang dulu itu berbeda total. Atlet yang dulu, apa kata pelatih, dia manut 100%, tapi sekarang daya kritisnya ada. Kenapa? Karena mereka sudah kena informasi-informasi dari internet, mereka jauh lebih pintar dan bahkan lebih tahu dari gurunya atau bahkan pelatihnya. Jadi karakternya total berubah. Dan proses belajar yang berbeda. Bahwa ke depan, Universal Design for Learning, selain kita juga harus tahu bagaimana cara mengajar, kita juga harus tahu bagaimana cara otak belajar. Next. Nah, oke, sesuai dengan judul yang tadi kami sampaikan, yaitu penggunaan teknologi. Dengan waktu sesingkat ini, Pak, tentunya kita butuh waktu satu sesi khusus tersendiri tentang bagaimana penggunaan misal satu teknologi saja. Misal tentang pengaplikasian Google Form yang sangat optimal untuk menunjang AKM, karena kita tahu kan kalau AKM itu ada pilihan ganda, kompleks, dan sebagainya. Itu udah satu sesi sendiri, belum nanti Zoom, belum nanti WhatsApp, quizzes, dan sebagainya terkait dengan misal learning management system.
Itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 30 atau bahkan 1 jam. Tapi dari sini yang ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua adalah ada kaitan eratnya dengan performance sport apa yang dialami di dunia kepelatihan dengan physical education. Apa itu kaitannya? Yaitu transformasi melatih dan berlatih ternyata tidak jauh beda atau bahkan sama dengan transformasi mengajar dan belajar. Saya pun sebagai pelatih, meskipun bisa dikatakan dari atlet muda sampai pada atlet elit di tim nasional, ternyata transformasi mengajar dan belajar atau melatih dan berlatih ini sekarang sudah bergeser jauh. Jadi kita dianggap bukan hanya one way communication, tapi juga two way communication. Untuk karena itu, pemanfaatan teknologi ini penting sekali karena nanti arah gesernya sudah tidak terelakkan lagi akan ke arah sana. Dan yang paling penting jangan lupa, kalau kami melihat PJOK mempunyai peran yang sangat penting sekali, terutama pada aspek promoting dan preventing. Bahkan di WHO pun, sampai CDC pun, itu sudah bikin guideline khusus tentang bagaimana physical education teacher. Jadi nggak ada tuh mereka bikin guideline khusus bagaimana, katakanlah bukan sih membandingkan, tapi bagaimana dengan teacher yang lain ketika mengajar, tidak. Mereka bikin guideline khusus tentang physical education teacher. Karena kenapa? Mereka tahu bahwa untuk meningkatkan imunitas itu melalui olahraga dan salah satu agent of change-nya adalah physical education teachers atau guru PJOK. Next. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi yang ingin kami tawarkan dan mungkin ini menjadi pencerahan adalah adaptasi strategi. Benar apa yang dikatakan tadi Pak Asep. Jangan kaku. Kreasi dan kreatif. Jadi kreatif aja nggak cukup, kreatif dan berani berkreasi. Gunakan media apapun untuk menyampaikan apa yang menjadi konten pembelajaran dan yang paling penting, tujuan Anda dalam mengajar. Nah, perubahan penyajian konten ini, itu menjadi model, itu sekaligus model komunikasi, itu dapat menjadi solusi yang paling dasar Pak dan Bu pada masa saat ini. Maksud kami adalah, mau nggak mau, suka atau tidak suka, merubah semuanya menjadi digital dan sekaligus merubah gaya dan model komunikasi kita pada berbagai platform itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Apa contohnya? Ini mungkin akan sedikit saya memberikan gambaran. Next. Baik. Bapak dan Ibu semua, kami tidak akan membahas tentang YouTube karena saya yakin mungkin kalau saya bisa presentasikan 90% lebih para peserta, guru, Bapak dan Ibu guru PJOK dalam memberikan materi ajar menggunakan platform YouTube. Melalui media apa? Bisa juga menyebarkan lewat WhatsApp untuk yang sangat simple. Bahkan kalau mau lebih advance sedikit, Zoom bisa dibentuk di kelas atau bahkan Google Classroom dan sebagainya. Tergantung dengan kemampuan masing-masing guru dan siswa pada sekolah tersebut. Tapi ada satu yang kami teliti, Bapak dan Ibu semua. Kalau kita berbicara YouTube, semua orang pakai YouTube. Dan semua orang menggunakan YouTube. Bahkan guru kita pun seperti tadi yang kami sampaikan, menggunakan. WhatsApp jangan ditanya, pakai. Tapi pernahkah kita mencari tahu bagaimana dengan media sosial yang lain? Kami pernah mengadakan riset. Apa yang menyebabkan orang atau anak remaja pada usia sekitar 12 sampai dengan 30 tahun, orang tua, atau maksud saya dewasa muda, itu melakukan aktivitas fisik. Kita akan sepakat, jawaban nomor 1, mereka pasti akan menjawab untuk alasan menjaga kesehatan. Yang kedua, kadang-kadang kalau subjeknya adalah perempuan, mereka akan menjawab untuk menurunkan berat badan. Tapi di semua sampel itu rata-rata mereka berpikir untuk bisa bereksistensi. Nah, eksistensi ini menjadi kata kuncinya. Kami melihat untuk mempromot physical activity, mempromosikan orang agar mau bergerak, ternyata kuncinya adalah
membuat mereka existing, membuat mereka ada, membuat mereka jadi terkenal, membuat mereka ditunjukkan ke orang banyak bahwa ini loh, saya sedang melakukan aktivitas fisik. Ini kunci. Dan juga ada salah satu riset yang mengatakan, yang di sebelah kiri layar Bapak Ibu bisa melihat, ternyata efek dari media sosial itu mampu merubah etika, sikap, disiplin, dan lain-lain dari seseorang dalam melaksanakan aktivitas fisik. Selama ini kita sering dengar bahwa pengguna media sosial itu lebih banyak negatifnya. Ya karena hoax dan sebagainya. Tapi kami di lembaga mencoba berpikir, gimana kalau kami menggunakan Instagram untuk mempromot anak supaya mereka rajin berolahraga. Nah, next. Ini sudah dilakukan, Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu punya Instagram, Bapak dan Ibu bisa coba. Jadi kami telah melakukan riset, ini ada videonya, bisa diputar nggak? Yang slide nomor, yang ada angka 1, itu video soalnya. Tidak bisa, Coach, videonya. Tapi saya nanti bisa share screen sendiri ya. Saya hanya ingin menunjukkan aja supaya lebih jelas. Ya, jadi boleh. Gini Bapak dan Ibu, boleh, oke. Jadi begini, atau mungkin bisa saya di stop dulu, karena ini menurut saya termasuk key point ya. Saya bisa share screen manual. Boleh Coach, silakan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf saya harus share screen manual, karena menurut saya ini cukup menarik. Dan Bapak dan Ibu bisa melakukannya. Dan saya meminta kepada, ya mungkin nanti tim Pokari Riset untuk ada satu sesi bagaimana cara kita membuat konten-konten teknologi seperti ini. Jadi, ya, ada satu, kita menggunakan media sosial pada waktu itu. Kami membuat promosi. Jadi, yang Bapak lihat di awal, ini adalah seorang guru PJOK, milenial, yang mengajak anak muridnya untuk berolahraga atau beraktivitas fisik. Tidak melalui YouTube, tidak melalui WhatsApp, tapi mereka membuat Instagram. Kenapa? Karena anak ini yakin bahwa pengguna Instagram, apalagi siswa SMA, itu pasti rata-rata pakai lah. 90% ke atas pasti pakai, apalagi yang berada di kota besar. Jadi ada yang namanya aplikasi Spark AR, ini untuk membuat filter. Kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan bagaimana cara buatnya. Bapak Ibu bisa googling Spark AR, ini mudah sekali, ada langkahnya, diikutin saja. Jadi membuat aplikasi filter tentang, ayo kita banyak-banyakan push up. Dan ternyata pada saat sudah selesai filternya, dia sebar kepada para siswanya. Data yang mengejutkan adalah ternyata anak-anak kita pada kelas itu, pada satu sekolah itu, 6.000 kali dibuka, Pak. Jadi kalau kita ambil hari hitungan dia punya 100 siswa saja, maka dia setidaknya siswa tersebut buka Instagram selama 1 bulan mungkin 600 kali, dan tiap dia ngebuka minimal dalam 1 minggu 6 kali dia melakukan aktivitas ini. Direkam, diposting. Direkam, diposting. Direkam, diposting. Jadi menurut kami ini cukup bisa dipakai sebagai promote physical activity. Dan guru hanya tinggal melihat saja di awal, oh ternyata mereka melakukan, oh ternyata mereka ini, oh ternyata mereka, kan ketika seseorang memposting di Instagram pasti di tag gurunya, Pak ini saya melakukan, sudah berhasil sekian. Ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana siswa-siswa pada sekolah tersebut memposting ini di Instagramnya masing-masing, dan mereka melakukannya hampir tiap hari. Dan satu lagi, tanpa diminta, Pak, Bu. Ini yang bikin kita agak amazing. Oh, ternyata benar apa kata teori atau riset yang telah kami temukan, bahwa mereka butuh eksistensi dan ingin menunjukkan bahwa, saya kepengen olahraga. Sama seperti kita melihat orang yang sepedahan, lalu foto, terus habis itu lanjut sepeda lagi. Mungkin di sini ada yang senang lari, ada istilah PB istilahnya dengan foto banyak gitu. Bahkan dari data yang kami temukan, yang lebih menarik lagi, yang lebih senang untuk melakukan aktivitas fisik ini adalah perempuan.
di mana beberapa riset terdahulu kita melihat yang paling tidak aktif ketika mengikuti kegiatan PJOK adalah perempuan. Kalau kita ubah menjadi digital dengan memanfaatkan media sosial, mereka jadi lebih aktif. Terbukti sekitar 1.400 kali mereka melakukan. Jadi data ini adalah data insight yang Bapak Ibu temukan pada saat Bapak Ibu membuat filter seperti ini. Dan usianya yang tadinya targetnya hanya sekedar anak di sekolah tersebut, dan ternyata entah kenapa, ini kenyataannya, bisa terangkat sampai kepada usia 35 tahun. Artinya, orang luar memakai karya si guru ini. Nah, ini kan juga bisa menjadi karya dari Bapak dan Ibu guru masing-masing, bahwa ternyata saya membuat challenge ini, ternyata guru luar pakai. Dan lebih bikin saya kaget lagi, ternyata si guru ini bukan hanya Indonesia partisipannya. Ternyata ada negara India, Filipina, Thailand, bahkan sampai Brazil. Kemungkinan physical education ke depan, guru-guru kita akan mengarah seperti ini. Kenapa kita harus mengarah seperti ini? Karena mau tidak mau, siswa yang kita ajar, generasi mereka berbeda dengan apa yang sekarang kita rasakan, Bapak dan Ibu. Waktu saya sekolah, apalagi waktu Bapak dan Ibu sekolah dulu. Karena Bapak dan Ibu senior saya sangat banyak di sini. Jadi, kita harus beradaptasi, kita harus berubah, atau kita yang akan tergusur oleh keadaan zaman. Baik, terima kasih.